Saya mau tanya lagi, apa bedanya sekolah umum dengan sekolah kehidupan? Kalau dulu-dulu pasti saudara bisa jawab. Sekolah umum adalah saudara ujian dulu baru lulus ya, itu ya. Tetapi sekolah kehidupan saudara lulus dulu baru ujian. Maka ujiannya itu akan datang setiap hari karena umur saudara akan bertambah. Nggak mungkin statis di situ terus. Umurnya 30, 5 tahun juga 30, pasti dia akan naik. Makanya ujiannya akan terus berjalan. Itu yang lalu-lalu. Ada lagi nih, apa bedanya nih sekarang? Selain yang tadi, sekolah umum dengan sekolah kehidupan. Bisa kasih jawaban? Ton, apa Ton? Sekolah umum apa? Belajar. Iya, belajar. Kehidupan. Selesai belajar. Sekolah umum saudara belajar untuk ujian dong. Supaya sekolah saudara selesai. Sekolah umum saudara belajar untuk ujian. Sekolah kehidupan saudara ujian untuk belajar. Nangkep gak? Saudara mendapat sesuatu pasti akan dikatakan oleh teman yang menghibur saudara, sabar, sabar, ini ujian, gitu kan? Untuk apa? Belajar. Untuk apa? Untuk mendapat hikmah dari peristiwa ini. Nangkep ini? Apa bedanya sekolah umum dengan sekolah kehidupan? Sekolah umum saudara belajar untuk ujian supaya lulus. Selesailah sekolah. Sedangkan sekolah kehidupan adalah saudara ujian untuk belajar. Makanya saudara kalau banyak ujian, saudara akan semakin pintar. Nah, untuk bisa merespon dengan baik ujian yang saudara hadapi, saudara perlu hikmat. Mengerti ini? Nah, kita mau mempelajari sesungguhnya hikmat itu seperti apa ya? Oke. Saya katakan hikmat itu adalah kecerdasan yang datang dari Tuhan. Dia nggak ada sekolahannya. Sekolahannya di mana? Di dalam pengalaman hidup. Biasanya begitu, ya. Mengalami ini, mengalami itu, maka orang itu akan penuh dengan hikmat. Karena itu namanya ujian untuk belajar, untuk bisa mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa, sehingga kita merespon tepat. Bukan responmu tambah ngancurin masa depan, ya. Jadi kalau sekolah kehidupan itu ujiannya tuh nggak dikasih tahu dulu. Kalau di sekolah kehidupan, sekolah umum, pasti guru akan berkata dong, atau udah ada jadwalnya. Bulan September tanggal sekian-sekian ada ujian ini. Maka pelajarannya juga udah dikasih tahu ya. Sedangkan sekolah kehidupan itu ujiannya itu mendadak, seperti tahu bulat. Digorengnya mendadak gitu. Nah, ujian dalam sekolah kehidupan, ujian itu datang nggak ngomong-ngomong. Hari ini saudara santai-santai, maksudnya berjalan dengan lancar, tiba-tiba ujian itu datang di malam hari. Nah itu, makanya saudara harus mempersiapkan diri. Sehingga di sekolah umum, kan guru sering berkata, kamu jangan ada mau ujian, baru saudara belajar. Belajarlah setiap hari, supaya nanti kalau ada ujian, saudara nggak, jadi kelabakan. Wah, mempersiapkan untuk mata pelajaran apa-apa. Mempersiapkan diri. Makanya di dalam sekolah kehidupan, saudara harus terus belajar. Dengan apa? Penuh hikmah. Untuk mendapatkan ujian. Ketika saudara mendapat ujian itu belajar kan. Responnya dengan hikmat. Sebab dalam ujian itu pasti, saya sering katakan, ada soal yang saudara harus jawab. Namanya ujian. Ujian, tapi nggak ada soalnya. Lucu. Pernah dong saudara sekolah ujian, pasti saudara dihadapkan lembaran soal yang dimana saudara harus menjawab, merespon. Jawabanmu itu menentukan nilaimu 9 atau 2. Makanya kalau saudara penuh hikmat, pasti saudara akan meresponnya itu dengan baik. Tangkap ini ya. Oke. Hikmat, tadi saya katakan kecerdasan yang datang daripada Tuhan. Dulu belum diketemukan ya. Satu metode. Dulu orang kalau merekrut karyawan, pasti ditanyanya apa? IQ ya. IQ-nya berapa?
Dulu-dulu tuh belum ada namanya EQ, emotional quotient. Kecerdasan emosi. Sedikit-dikit ngambek, marah, waduh sudah bisa kacau tuh sama orang itu. Terus ada lagi sekarang SQ, spiritual quotient. Kecerdasan rohani. Nah, ini yang kita mau pelajari ya. Oke. Hikmat itu, ketika saudara mempunyai hikmat, saudara bisa melihat satu kejadian. Begini, hikmat memampukan melihat akhir dari suatu keputusan yang kau ambil hari ini. Jadi kalau saya ambil keputusan A, karena ada hikmat, saudara akan dapat melihat ujung daripada ketika saudara mengambil keputusan yang A. Saudara bisa tahu tuh ujungnya apa. Makanya ketika saya sharing sama Lucky, ketika Lucky mengambil keputusan ini, saya ngomong sama dia, ketika Lucky mengambil keputusan ini, Papa bisa melihat ujungnya itu jadi apa nih, Papa udah tahu nih. Nah, dan tolong jangan ambil keputusan ini. Saya ngomong sama dia. Akhirnya dia merenung, mencerna apa yang saya ucapkan. Dia nggak ambil keputusan itu. Dalam ujianmu itu kan soalnya ada multiple choice kan? Pilihan kan? Ibu kota negara Indonesia. Kan ada pilihan. A, Yogyakarta. B, Jakarta. C, Surabaya. Kalau saudara pilih, nilaimu pasti jelek. Saudara nangkep ini. Hikmat itu kemampuan untuk melihat akhir daripada keputusan yang kau ambil hari ini. Sekarang saya mau ngambil keputusan ini, saya kagak mau tahu. Terlalu sakit saya misalnya. Ya nggak tahu ya. Terlalu keterlaluan orang itu. Saya pasti harus mengambil keputusan ini atau bagaimana. Orang yang penuh hikmat, pasti dia akan tahu ujung daripada keputusan yang diambil saat ini, hasilnya apa. Itu hikmat. Apalagi hikmat itu adalah kemampuan mereka-reka yang baik dari situasi yang tidak baik. Bahasa gampangnya, mengucap syukur bukan karena segala sesuatunya baik, tapi dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Makanya perlu hikmat. Kejadian sesuatu, orang itu bisa mereka-reka yang baik dari sesuatu kejadian yang mungkin nggak sesuai dengan harapanmu. Saya sering ajarkan di sini dan saya sering sampaikan. Yang penting saudara ada di relnya Tuhan, di jalannya Tuhan, apapun yang terjadi, pasti ujungnya itu happy ending. Meskipun yang kau dapati itu mengecewakan. Nah, kemampuan untuk melihat ujungnya, jangan lihat di depannya. Saya sudah bilang, sering katakan, pernah saya sampaikan di sini, kalau saudara nonton film pasti jagoannya kalah dulu ya. Pernah kan saya sampaikan di sini? Pasti jagoannya kalah dulu. Tapi saudara yang nonton sini tahu nggak? Ujungnya pasti jagoannya menang. Saudara bayangkan kalau saudara nonton film, depannya aja jagoannya udah menang dulu. Nggak asik tuh. Nggak seru filmnya. Betul nggak? Harus seperti itu. Hidup ini seperti itu, seperti film. Mungkin film itu diambil dari kehidupan nyata yang sehari-hari. Depannya sedih dulu, akhirnya bapaknya meninggal, jadilah dia yatim piatu, gitulah. Ceritanya kan begitu-gitu dulu, depannya tuh sedih, tapi nanti belakangnya happy ending. Saudara bisa bayangkan kalau saudara nonton film, depannya jagoannya menang-menang terus, akhirnya belakangnya jagoannya kalah, mati, sengsara. Aduh, saudara pulang pasti, bagaimana rasanya? Nggak ada kepuasan kan? Dan film itu pasti nggak ditonton orang. Betul? Oke. Saya ambil contoh ya. Ini contoh cerita aja. Ada satu menteri di satu negeri, di negeri Tiongkok. Ini cerita ya, biar saudara bisa nangkep apa bedanya hikmat dengan pinter. Saya bahas dulu hikmat dengan pinter. Ya, pernah saya sampaikan ya, pinter itu adalah ketika saya bertanya kepada Anton, 2 tambah 2, Anton jawabnya berapa? 4. Kalau dia jawab 5 berarti dia bodoh. Waktu dia jawab 4 berarti dia pinter. Sedangkan hikmat itu apa? Saya sering katakan di sini, 4 itu dari mana, Ton? Nah, ada berapa cara? Banyak. Bisa sampai 1000 nih. 10 kurang 6. 8 bagi 2. Tuh lihat, udah ada 2 solusi tuh. Apalagi? 2, apalagi ya? 6 kurang 2. Banyak deh. 100 kurang
96, 4. Nangkap ini ya. Nah itu kalau pinter itu 2 tambah 2 berapa? Dijawab 4 itu pinter. Sedangkan hikmat 4 itu dari mana? Artinya ketika saudara punya hikmat, saudara punya 1001 cara untuk menyelesaikan persoalan masalahmu. Nah ceritanya di negeri Tiongkok itu ada satu menteri yang jujur, baik, penuh dengan hikmat. Sehingga dia nggak mau macam-macam gitu ya dalam kumpulan menteri-menteri gitu ya, nggak mau kong kali kong, nggak mau makan suap, begitu-gitulah. Sehingga dia tuh dibenci sama menteri-menteri yang lain. Sehingga akhirnya menteri-menteri yang lain, ini ibaratnya kayak Daniel lah gitu ya, dicari kesalahan daripada si menteri yang jujur ini. Akhirnya singkat cerita, dia difitnah si menteri yang jujur ini, dan akhirnya oleh karena undang-undang negara itu, si menteri ini harus dihukum mati. Disampaikanlah kepada raja bahwa menteri ini difitnah, melanggar satu pelaturan yang melanggar undang-undang negara ini, dan undang-undang itu mengatakan harus dihukum mati. Raja itu sebenarnya sayang sama menteri ini, tapi dia nggak bisa dong melanggar undang-undang ini yang memang harus dihukum mati. Nah akhirnya raja berkata begini, ya udah kalau memang hukuman mati, bikin satu aturan begini, suruh menteri yang jujur itu pilih. Jadi ada 2 kertas, 2 gulung kertas, mati, hidup. Jadi ada kesempatan dong, 50% hidup, 50% mati. Kalau menteri yang jujur itu dia ambil, terus dibuka, ternyata hidup, berarti menteri ini tidak dihukum mati. Tapi kalau yang dia ambil tuh mati, berarti menteri ini ya dihukum mati. Ada kemungkinan apa? 50%, 50%. Ini pinter nih si raja. Bikin satu aturan hukumannya seperti itu. Menteri-menterinya juga nggak mau kalah. Dia juga menteri-menteri yang lainnya, yang sirik sama si menteri yang jujur ini, kong kali kong nih semuanya. Ya seperti peristiwa yang sekarang ini ya, rekayasa. 2 tulisan yang ada di kertas itu dibikin apa? Mati dan mati. Berarti si menteri ini kira-kira apa jadinya? Matilah. Dia mau pilih apa? A, mati. B, mati. Itu sekongkolan dari menteri-menteri yang jahat nih. Ya ibaratnya lagi sekarang nih, lagi merekayasa begini begitu ya. Nah, bagaimana menteri ini jadi selamat? Perlu hikmat. Akhirnya hari haknya ditentukan, si menteri itu harus memilih gulungan kertas A dan B, harusnya mati dan hidup. Itu kan itunya raja, tetapi direkayasa jadi mati dan mati. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh menteri yang penuh dengan hikmat? Ini nggak ada sekolahannya. Dia pilih satu kan? Dia ambil gulungan kertas yang kecil itu. Apa yang dilakukan? Saudara tahu? Dikutul-kutul, dimakan, ditelan. Menteri-menteri yang lain kan teriak, loh, kok dimakan? Terus raja bilang begini, dia sudah memilih apa yang ditelan. Nah, untuk mengetahui apa sih yang udah ada di perutnya, kita lihat aja yang belum ditelan. Nangkep ini? Dibuka dong. Yang belum ditelan apa? Mati. Berarti dia memilih yang apa? Hidup. Padahal, sudah nangkep ini enggak? Itulah hikmat. Nggak ada sekolahannya. Saudara sering nggak ketika saudara mau melakukan ini, melakukan itu, tiba-tiba saudara mendapat satu kepintaran yang dari Tuhan. Lakukan ini aja. Bisa lo selesai. Saya sering ngadepi seperti itu ya. Itu contoh ya. Oke. Saudara bisa menangkap antara hikmat dan pintar.